Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kewarasan, umur yang panjang, dan barokah. Nah, pagi ini Ustazah Ulfa akan melanjutkan pelajaran IPS mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, kalian saat ini berada di wilayah Indonesia, Negara Republik Indonesia. Untuk itu kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Ada yang sudah tahu berapa luas Indonesia? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Letak itu ada 3 macam. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah pembagian letak suatu wilayah yang berpedoman terhadap garis lintang dan garis bujur. Seperti ini petanya. Letak astronomis Indonesia. Garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang terbentang secara vertikal, menghubungkan antara kutub selatan dan kutub utara. Garis bujur Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu bujur barat dan bujur timur. Nah, garis bujur adalah garis yang terbentang secara vertikal menghubungkan antara kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara berada di sini, sedangkan kutub selatan ada di sini. Garis bujur, nah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ini disebut garis bujur. Kemudian garis lintang merupakan garis khayal yang terbentang di permukaan bumi dari bagian barat ke bagian timur. Garis lintang yaitu garis horizontal yang membagi 2 wilayah bumi yang disebut sebagai lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang adalah garis yang membagi atau yang menghubungkan antara bumi bagian barat dengan bagian timur. Jadi, garis lintang itu yang melintang, menghubungkan antara bumi bagian barat dengan bagian timur. Ini disebut garis lintang. Sedangkan garis pada titik 0 ini disebut garis khatulistiwa. Nah, Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu yang berada di Kalimantan Barat atau di Pontianak, di sini. Nah, letak Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara di sini dan sampai 11 derajat lintang selatan. Di sini, ini mohon maaf kesalahan tulis ya. Ini seharusnya lintang selatan di sini. Dan 95 derajat bujur timur di sini sampai 141 derajat bujur timur. Jadi wilayah Indonesia berada di sini. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, letak Indonesia yang berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur menyebabkan Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Untuk wilayah waktu Indonesia barat meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta pulau-pulau di sekitarnya. Sedangkan untuk waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, wilayah ini meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau sekitarnya. Dan untuk waktu Indonesia
bagian timur atau BIT meliputi Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat di dalam peta supaya kita bisa punya gambaran yang jelas. Untuk waktu Indonesia Barat ini, untuk titik Greenwich atau titik 0 bumi ditambah 7 untuk waktu Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Jawa, kemudian Kalimantan Tengah, dan pulau di sekitarnya yang ada di sini. Dan untuk wilayah Indonesia Tengah, meliputi tadi ya Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi di sini. Untuk waktu Indonesia Timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan sekitarnya di sini. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri. 1. Curah hujan yang tinggi. 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun. 4. Kelembapan udara yang tinggi. Nah, bisa kita lihat untuk pembagian iklim di dunia, kita gambarkan bumi itu kan bulat, globe ya ini. Nah, karena efek dari garis lintang, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-cirinya curah hujan yang tinggi, hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini kita bisa menikmati sinar matahari setiap harinya sepanjang tahun. Karena ada negara yang tidak pernah tersentuh oleh matahari seperti di kutub utara, kutub selatan, dan untuk pergantian hari itu kita pas, tidak terlalu panjang malamnya atau terlalu panjang siangnya. Nah, Indonesia karena juga dilewati oleh garis khatulistiwa, maka suatu keberuntungan bagi Indonesia. Makanya kita bersyukur hidup di Indonesia yang banyak sekali kondisi yang sangat menguntungkan untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Nah, jadi kalau untuk negara dengan iklim subtropis, sedang, dingin, mereka itu mempunyai 4 musim. Rata-rata memiliki 4 musim. Musim panas, dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Anak-anakku paham ya, dampak dari Indonesia dilewati oleh atau berada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Jadi posisinya di sini Indonesia memiliki iklim tropis. Lanjut. Dampak letak astronomis Indonesia. Yang pertama, curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan di sini bisa kita lihat pola tipe hujan di Indonesia. Bila dilihat ini curah hujannya cukup tinggi. Karena Indonesia itu berada di letak astronomis 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, maka ada 3 iklim yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, iklim muson atau angin muson timur dan muson barat. Nanti akan Ustazah jelaskan selanjutnya. Pola ekuatorial, yaitu berada di garis ekuator atau garis khatulistiwa, dan pola lokal. Seperti ini ya, jadi curah hujan yang cukup tinggi dan suhu udara cenderung hangat hingga panas. Jadi suhu yang ada di Indonesia ini cenderung hangat hingga panas. Apalagi akhir-akhir ini memang suhunya cukup panas, tapi kita tetap bersyukur karena bisa menikmati sinar matahari. Karena banyak sekali keuntungannya.
Berikutnya, banyak terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan beriklim tropis. Nah, Indonesia itu kan termasuk iklim tropis, maka banyak sekali hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia dan Indonesia menjadi salah satunya. Makanya Indonesia ini masuk dalam hutannya masuk dalam paru-paru dunia. Kemudian mempunyai keragaman flora dan fauna yang bervariasi. Karena letak astronomisnya, Indonesia yang masuk ke dalam iklim tropis mempunyai keberagaman flora. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan yang sangat bervariasi. Di sini ada eceng gondok, bunga Rafflesia arnoldi yang memang hewan-hewan langka dan asli Indonesia. Ada harimau, ada burung merak, badak bercula 1, cula 2 ya yang ini. Yang langka itu cula 1, kemudian ini juga langka, monyet khas Indonesia. Berikutnya, lahan pertanian yang subur berada pada wilayah garis khatulistiwa atau ekuator serta memiliki iklim yang tropis. Bukan berarti Indonesia memiliki tanah cenderung subur dan juga mudah untuk ditanami. Kemudian mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. Ini merupakan dampak lanjutan dari lahan pertanian yang subur. Dengan adanya lahan pertanian yang subur ini, hasil pertanian dan juga perkebunan dari Indonesia akan memberikan hasil yang sangat baik. Nah, Indonesia dulu pernah menjadi lumbung padi ASEAN ya, lumbung padi Asia sehingga bisa disebut sebagai macan Asia. Nah, ini tanahnya yang subur, kemudian hasil panennya melimpah sehingga Indonesia bisa mengekspor hasil pertaniannya ke luar negeri. Selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, juga bisa mengekspor ke luar negeri. Selanjutnya, menjadi salah satu lokasi wisata yang populer. Nah, itu ada Raja Ampat. Kemudian di perairannya bisa menjadi lokasi wisata yang sangat strategis dan banyak mendatangkan turis asing. Banyak sekali ya, khususnya Bali. Bahkan Bali itu menjadi lebih terkenal daripada Indonesia. Kalau orang bertanya Bali itu, kalian tahu Bali? Pasti orang asing tahu. Tapi tidak tahu kalau itu ternyata Indonesia. Saking terkenalnya Bali ya, Bali sudah mendunia. Kemudian ada Candi Borobudur sebagai warisan budaya dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kemudian ada gunung yang digunakan untuk mendaki. Banyak tempat wisata lain yang mungkin kalian lebih paham, bisa dicari di Google dan mungkin kalian sudah pernah mengunjungi salah satunya ini ya. Raja Ampat, kemudian di Labuan Bajo dan lain-lain. Wah, ini kan sangat eksotis, sangat bagus. Itu tadi dampak dari letak astronomis Indonesia. Sekarang kita akan membahas letak geografis. Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kita lihat Indonesia tadi berada di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia di sini di atas, kemudian ada benua Australia di sebelah selatan. Kemudian berada di antara 2 samudra, Samudra Hindia di sini dan Samudra Pasifik di sini. Batas wilayah Indonesia yaitu arah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Di sini Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. Kemudian di wilayah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, kemudian Laut
timur Samudra Hindia dan Laut Arafuru. Arah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan arah timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, anak-anakku, Papua Nugini itu sudah bukan wilayah Indonesia karena mereka sudah melepaskan diri dari Indonesia atau melakukan gerakan separatis, memisahkan diri dari Indonesia. Mereka sudah bukan bagian dari Indonesia. Kalau Papua itu masih beda ya, Papua Nugini dan Papua. Luas wilayah Indonesia adalah sebesar 5.455.675 km persegi dan sebesar 3.544.744 km perseginya adalah wilayah perairan atau bisa dikatakan sepertiganya daratan dan 2/3-nya adalah lautan. Bisa kita lihat, makanya Indonesia juga dipisahkan oleh lautan sehingga terdapat pulau-pulau kecil. Dampak letak geografis Indonesia. Dampaknya apa? Letak geografis, maaf nih gambarnya. Seperti itu. Nah, Indonesia mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson atau musim. Musim itu ada angin muson barat dan angin muson timur, dan iklim laut. Iklim laut itu ada pasang dan surut. Iklim muson terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Terjadi pada bulan April hingga Oktober. Nah, ini disebut angin muson timur. Angin yang berasal dari benua Australia sebelah selatan Indonesia itu kan Australia. Angin yang berasal dari benua Australia ini bersifat kering, sehingga anginnya tidak membawa cukup air. Makanya Indonesia ketika bulan April hingga Oktober itu musim kemarau. Jadi pergantiannya setiap 6 bulan sekali. Kemudian angin yang bertiup dari benua Asia ke Indonesia bersifat basah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan karena angin yang berasal dari Asia, dari barat Asia ke sini ke selatan atau ke timur itu membawa cukup air atau bersifat basah sehingga pada bulan Oktober hingga April Indonesia mengalami musim hujan. Jadi pengaruh angin muson barat dan timur itu menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Berikutnya, iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudera, sehingga di Indonesia iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Karena angin itu membawa uap air, sehingga terjadi musim hujan. Letak geografis juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali, angin musim atau angin muson. Nah, ada musim hujan dan musim kering atau musim iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga cenderung memiliki iklim tropis atau panas. Nah, ini ya, ada musim hujan dan musim kering. Dampak letak geografis Indonesia selanjutnya. Selain itu, Indonesia berada di persilangan lalu lintas dunia, membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Nah, persilangannya tuh seperti ini. Indonesia berada di persilangan antara benua Asia, kemudian Australia, kemudian di sini
Samudra Hindia, kemudian ada Samudra Pasifik, sehingga otomatis pelayaran dari benua antar benua ke benua yang lainnya itu melewati Indonesia, sehingga Indonesia sangat strategis ditinjau dari segi ekonomi. Kemudian, kelebihan selanjutnya, kelebihan letak geografis Indonesia. Tanah subur di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian. Nah, seperti ini ya. Tanahnya subur, pertaniannya juga subur. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Banyak sekali pertambangan yang ada di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, di sini sebelah utara Indonesia, utara barat ya ini ya. Kemudian, dan benua Australia. Sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara benua tersebut. Kemudian, Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang sangat luas. Indonesia berada di kawasan tropis, membuatnya kaya akan hasil hutan, sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Nah, seperti itu. Dan terakhir, begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Nah, pulaunya yang indah-indah dan menyebabkan Indonesia kaya akan budaya. Letak geologis. Nah, yang ketiga, letak geologis Indonesia. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Seperti ini, lempeng. Lapisan bumi itu terdiri dari lempeng-lempeng lapisan tanah. Nah, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia atau Sirkum Mediterania ini menyebabkan Indonesia menjadi tempat yang banyak gunungnya. Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan. Ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia dan Asiatis. Nah, letak geologis itu apa? Letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Jadi letak geologis ini berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang ada di Indonesia. Seperti ini apabila kita lihat peta geologinya. Nah, ini pelajaran geografi ya anak-anakku. Jadi tentang batuan, tentang lapisan bumi. Secara geologis, Indonesia terdiri atas tiga daerah dangkalan. Yang pertama, dangkalan Sunda, dangkalan yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Nah, contohnya seperti ini. Dangkalan Sunda. Dangkalan itu apa sih? Dangkalan adalah lautan dangkal yang menghubungkan dua daratan besar. Dangkalan itu yang ini. Dangkalan. Lautan dangkal yang menghubungkan dua daratan besar. Nah, dangkalan Sunda menghubungkan antara Indonesia bagian barat, Sumatera, dengan mana? Dengan benua Asia. Kemudian dangkalan Sahul, dangkalan yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Di sini, ini dangkalan Sahul menghubungkan Indonesia bagian timurnya di sini dengan benua Australia. Ini benua Australia.
ini benua Asia. Kemudian dangkalan Australia Asiatis, daerah laut pertengahan Australia Asiatis, yaitu daerah yang terletak di wilayah tengah di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ini di sini. Di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan-dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat dilalui dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sunda ini kan menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Asia, sehingga hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di wilayah barat ini memiliki kemiripan dengan Asia. Sedangkan keanekaragaman flora bagian timur dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Sedangkan di wilayah tengah yang disebut Australia Asiatis memiliki flora dan fauna yang khas, tidak sama dengan Asia maupun Australia. Ini yang sangat khas. Berikutnya, pengaruh letak geologis Indonesia. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung yang aktif yang masih memproduksi lahar atau masih memiliki magma di dalamnya. Ini contoh persebaran gunung-gunung aktif yang ada di Indonesia. Yang ini masih aktif, kawahnya masih aktif, magmanya masih diproduksi. Hal ini disebabkan oleh wilayah barat dilalui oleh rangkaian sirkum pegunungan Mediterania. Sirkum Mediterania terdiri dari rangkaian pegunungan api yang masih muda, sehingga lebih berpotensi untuk aktif. Banyak sekali gunung yang masih aktif di Indonesia. Laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari lautan yang dangkal. Nah, wilayah laut yang di barat ini laut-lautnya laut dalam, kemudian daerah tengah dan timur cenderung dangkal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia yang dilalui oleh dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Selain itu juga terdapat wilayah di Indonesia yang terletak di antara dua dangkalan tersebut, dangkalan Australis dan Asiatis. Ini ya, pasang naik dan pasang surut. Wilayah laut dangkal atau neritik itu apabila laut itu 150 meter di bawah dari bawah permukaan tanah. Kemudian laut dalam atau basial itu apabila kedalaman laut 150 meter sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Kemudian wilayah laut sangat dalam atau abisal itu apabila 1.800 meter atau lebih kedalamannya. Nah, ini wilayah laut dangkal itu apabila di yang posisi B ini dangkal, kemudian yang C ini wilayah laut sedang atau dalam, yang D ini wilayah laut sangat dalam. Pengaruh letak geologis Indonesia. Wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral seperti emas, perak, dan besi. Nah, makanya kemarin di Papua, di Freeport itu karena menyimpan banyak emas, makanya orang Amerika itu sangat cerdas, mereka punya alat-alat canggih sehingga bisa mengeruk kekayaan Indonesia seperti emas. Dan alhamdulillahnya sekarang saham emas itu sudah 50%-nya kembali ke Indonesia. Nah, semoga bisa kembali semuanya dan Indonesia bisa memproduksi sendiri, mengolah sendiri emas yang ada di Papua. Hal ini dikarenakan banyak terdapat cekungan sedimen atau sedimentary basin yang disebabkan aktivitas tektonik di wilayah Indonesia. Itu semua disebabkan aktivitas batuan yang ada di wilayah Indonesia. Peta sebaran bahan tambang di Indonesia sangat banyak ya, ini dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu hampir semuanya ada
produksi bahan tambang. Nah, ini sebab atau pengaruh dari letak geologis Indonesia. Kita patut bersyukur sehingga kita juga bisa menikmati listrik saat ini. Itu juga efek dari pertambangan. Pengaruhnya lagi yaitu wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Nah, selain sisi positif juga ada sisi negatifnya. Nah, ini karena ada aktivitas magma, terjadilah gempa vulkanik dan di sebelahnya ini adalah tsunami. Di Indonesia sering terjadi gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik yang disebabkan aktivitas geologis. Ini tsunami, ini tanah longsor, dan ini efek tsunami Aceh pada tahun 2006 ya, kalau tidak salah 2006. Nah, ini di pesisir laut karena terjadi pergerakan lapisan bumi, makanya terjadi gempa. Nih, jalan-jalannya sampai rusak, retak karena ada pergerakan lapisan bumi. Pengaruh letak geologis Indonesia. Selanjutnya, Indonesia terdapat banyak jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. Hal ini juga disebabkan oleh aktivitas Gunung Merapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Tanah vulkanik mengandung banyak unsur hara yang menjadi indikator kesuburan tanah. Makanya di Indonesia juga memiliki banyak jenis flora dan fauna. Nah, ini tanah subur untuk pertanian. Ini pabrik perkebunan teh, pertanian. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Ini contohnya beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan lain-lain. Nah, ini keanekaragaman hayati Indonesia. Masuk dalam binatang-binatang langka. Nah, bersyukurnya kita hidup di Indonesia. Nah, anak-anakku, materi yang Ustazah sampaikan sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan ulangan harian 1, materinya berasal dari interaksi antar ruang kemarin, yang pertama, pertemuan pertama, dan pemahaman lokasi melalui peta, pertemuan kedua, dan pertemuan hari ini, letak dan luas Indonesia. Untuk soalnya, kalian akan mengerjakan di Google Form. Nah, untuk soal ini, otomatis nilai akan masuk di dalam rekapan Google Form, jadi kalian tidak perlu screenshot, tidak perlu laporan ke Ustazah, karena otomatis nanti kalau kalian mengerjakan dengan klik link yang ada di YouTube, kalian mengerjakan dengan Google Form, otomatis nilainya akan masuk ke rekapan Ustazah. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami ya. Ustazah harap apabila kalian belum paham, kalian bisa bertanya Ustazah melalui WA atau nanti memberikan masukan. Pembelajarannya kurang bisa dipahami, mohon bisa lebih dipersingkat kata-katanya atau yang lainnya. Ya, saya harapkan kalian juga belajar di rumah bisa paham, bisa ilmu yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti. Demikian materi untuk hari ini. Jangan lupa belajar dan kalian harus tetap maksimal dalam belajar meskipun di rumah. Semoga kita bisa segera tatap muka dan musibah atau wabah yang menimpa kita ini bisa segera hilang dari muka bumi ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.